terambil saudara dari Yesaya pasal 50 ayat keempat. Kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Inilah kami Tuhan, umat-Mu. Kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berbicara, Engkau menasehati, Engkau meneguhkan kami, Engkau menopang kami dengan firman-Mu yang berkuasa. Hari-hari ini firman-Mu lah adalah jawaban, menjadi terang buat jalan kami, jadi pelita buat kaki kami Tuhan. Dan inilah kehidupan kami yang kami mau bawa di hadapan-Mu. Menyerahkan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Kau memberkati setiap kami, baik yang beribadah maupun yang melayani, bahkan yang datang secara khusus di gereja-Mu maupun juga yang mengikuti ibadah online dimanapun mereka ada. Untuk sejauh mana mereka dapat menangkap siaran ini, kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu tetap sama dinikmati oleh semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk menyerahkan ibadah ini yang kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Sorak-sorai panjang, tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh lambaikan tangan kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang di rumah juga kita mau pujikan bersama-sama. Dia sungguh baik, sangat baik, amat baik. Sekarang selamanya. Boleh tepuk tangan bersama tamborin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan dengan iman kita. Hari berganti hari, tetap kalau kita ada sampai hari ini karena kasih Tuhan tak pernah berakhir di hidupku. Boleh sekali lagi dengan iman ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh lambaikan tangan kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari semua umat Tuhan katakan, tiada berkesudahan. Saya ingin lebih keras dengar suara Bapak Ibu. Haleluya. Rahmat-Mu bagiku. Bapak Ibu yang di rumah juga katakan, hari berganti hari, kita tetap lihat kasih Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, teramat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Boleh jempolnya dua-dua diangkat. Saya belum lihat jempolnya semua diangkat. Boleh yang terbaik dong buat Tuhan, ayo. Tuhan Yesus baik.
Yesus satu-satunya jalan, katakan haleluya. Kita mau dengungkan iman kita, amin. Yesuslah, sekali lagi, Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Sorak-sorai panjang buat Tuhan kita. Siapapun yang mendengar tayangan ini Tuhan, Kau boleh menyentuh setiap hati mereka. Karena kami bangga punya Allah yang benar, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan syukur yang terbaik. Kasih Tuhan begitu luas, kasih Tuhan begitu dalam. Jalannya sempurna dan benar, tidak ada keraguan di dalam Kristus Tuhan. Engkau jawaban yang pasti atas setiap pergumulan kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami bawa pujian syukur kami. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Mari Bapak Ibu lebih sungguh katakan, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Kami deklarasikan iman kami. Engkaulah
kasih-nya hebat bagi setiap kita. Anugerahnya kekal selama-lamanya, tak pernah berubah. Itulah kasih Bapa, itulah kasih yang terlebih dahulu, kasih yang mengasihi setiap kita apa adanya, kasih yang tanpa syarat. Itulah kasih Bapa, kasih yang setia. Dia Allah yang setia. Kami memuji-Mu. Haleluya. Oh, tanpa kasih-Mu Tuhan, apalah gunanya hidup kami? Tanpa kasih-Mu, apalah artinya puji-pujian kami? Tanpa kasih-Mu Tuhan, sia-sialah apa yang kami lakukan. Tapi kasih Tuhan lebih dari apapun juga, melayakkan kami, mengangkat kami jadi anak-anak-Mu. Itulah kasih Bapa yang setia. Haleluya. Syukur, syukur, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada. Yes, you are Lord. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Tiada terhitung, tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Biar pagi hari ini kasih Tuhan menjamah setiap kami. Kasih Bapa itu menjamah setiap kami yang hadir. Karena kami perlu kasih-Mu. Kasih-Mu yang melampaui segala akal. Kasih-Mu yang tanpa syarat. Kasih-Mu yang tidak memandang siapa kami. Bahkan saat kami berdosa, Engkau pun rela mati untuk setiap kami. Itu sebabnya kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami dapat memanggil-Mu Bapa ya Aba. Dan sekarang berfirmanlah bagi setiap kami, supaya firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Merubah hidup kami, merubah cara pandang kami. Bagaimana kami dapat merasakan memandang Engkau Bapa yang baik. Supaya kasih Bapa itu benar-benar menyelimuti hati kami. Membuang segala hal-hal, kepahitan masa lalu, gambaran yang sudah dirusak oleh si jahat, biar hari ini dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa, berbicara kepada umat-Mu melalui hamba-Mu dengan kata-kata yang sederhana. Kami percaya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun setiap jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini baik melalui YouTube maupun Radio Sejahtera FM. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar hari ini? Pasti luar biasa. Ini masih bulan pembapaan. Saya percaya Tuhan sedang memulihkan umat-Nya. Tuhan sedang melakukan bagiannya. Tuhan sedang mengerjakan keselamatannya bagi setiap kita. Judulnya adalah hari ini pemulihan hati. Kita baca dari Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 ayat 6. Mungkin PowerPoint saya bisa
munculkan? Baik, terima kasih. Maleakhi 4 ayat 6, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya bacakan sekali lagi, Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kita harus tahu latar belakang dari penulisan dari ayat ini. Ayat ini ditulis di Maleakhi, di kitab yang terakhir, di pasal yang terakhir, dan di ayat yang terakhir. Dari sejak Kejadian sampai Maleakhi. Kejadian di mana Tuhan membuat segala sesuatunya baik. Tetapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, iblis merusak gambaran Allah secara utuh. Sehingga setiap kita menjauh dari hadapan Bapa. Setiap kita ada jarak antara Bapa dan kita. Kita dipisahkan oleh dosa. Tetapi lihat, kasih Bapa itu tidak berkesudahan. Setingginya langit, sedalamnya samudra, tidak terukur. Demikianlah kasih Bapa bagi setiap kita. Janjinya ya dan amin. Dia berjanji akan menyelamatkan umatnya, dia tepati janjinya. Dan di Maleakhi ini, di ayat yang terakhir, saudara, Maleakhi ditulis oleh Maleakhi, yaitu nabi yang terakhir, ya, yang hidup di zaman yang sangat gelap, di mana Israel dikuasai oleh bangsa lain saat itu, ya. Kemudian para imam mengalami kemerosotan secara rohani. Harusnya dia jadi panutan, tetapi gambaran imam itu dirusak oleh mereka sendiri. Karena mereka mempersembahkan korban bakaran dengan tidak kudus di hadapan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika suatu bangsa mengalami tekanan, itu karena gereja tidak menempatkan Tuhan pada tempatnya. Imam-imam melakukan apa yang dia kerjakan dengan seenak hatinya, sudah tidak menghargai Allah lagi. Itu yang tertulis di dalam Maleakhi. Dan di situ dikatakan, umat Israel sudah meninggalkan Tuhan, hidup dalam dosa. Hati-hati, ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita menjauh dari hadirat Tuhan, saat itu hidup kita akan dipenuhi dengan dosa. Tapi janji Allah ya dan amin. Allah itu adalah kasih, bukan Allah memiliki kasih, tetapi Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi apa? Jadi artinya apa? Kita tidak sedang berusaha untuk mendapatkan kasih itu lebih lagi dari Allah. Karena kasih itu seharusnya sudah ada dalam Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan amin. Jadi walaupun engkau beribadah berhari-hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu tidak akan menambah kasih Allah pada engkau. Walaupun engkau memberi persembahan dengan bahkan seluruh hartamu, kalau engkau tidak punya kasih, itu akan sia-sia. Itu tidak akan menambah kasih Allah. Karena kasih Allah itu sudah ada. Dia tidak akan menolak engkau. Ketika hubungan itu rusak, sama seperti anak bungsu yang minggu-minggu lalu sudah kita pelajari. Dia meninggalkan rumah bapaknya. Dia jual semua harta warisan ayahnya. Dan dia hidup di luar, di rumah bapaknya. Bapaknya dikatakan apa? Setiap hari menunggu anaknya datang. Kasih Bapa tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yang berubah itu kita. Yang berubah itu saya dan engkau. Yang berubah itu kita.
Tapi kasih Allah tidak pernah berubah. Dia tunggu anaknya yang bungsu. Dari jauh ketika anaknya datang, yang tahu siapa? Bapa. Bapa sendiri yang berlari menghampiri. Sama seperti Bapa kita. Itu sebabnya iblis tahu hal itu. Dan dia mencoba merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dia merusak gambaran Bapa itu yang sebenarnya. Ini yang terjadi pada zaman Maleaki. Kita akan lihat respon dari bangsa Israel saat itu. Ketika mereka hidup di dalam dosa, dalam kemerosotan rohani. Ada 7 hal di situ yang tercatat dalam Maleaki. Pada waktu Allah berkata, aku mengasihi kamu. Dalam Maleaki 1 ayat 2. Orang Israel tanya, bagaimana engkau mengasihi kami Tuhan? Pada saat Tuhan berkata bahwa kepada imam yang menghina nama Tuhan, imamnya tanya gini, bagaimana caranya kami menghina namamu Tuhan? Nggak sadar, karena sudah kebiasaan dilakukan. Ketika kasih Allah itu hilang, meninggalkan engkau pikir itu baik di hadapan Tuhan. Tapi bagi Tuhan itu jahat di matanya. Allah berkata, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Mereka tanya, bagaimana kami mencemarkannya Tuhan? Mereka nggak sadar. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Maleaki 2 ayat 17. Bagaimana kami menyusahkan engkau Tuhan? Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Saudara, mereka tetap berkata, cara bagaimana kami harus kembali. Nggak sadar kalau dia itu sudah jauh dari hadapan Tuhan. Dia tetap melakukan tugasnya, dia tetap beribadah, dia tetap melayani padahal sudah jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga dia tanya, gimana caranya Tuhan? Wong aku tiap hari ada di gereja. Ketika engkau kehilangan kasih Allah, engkau tidak sadar apa yang sedang kau lakukan. Dikatakan di situ, bolehkah manusia menipu Tuhan? Ditanya lagi, bagaimana kami menipu engkau? Maleaki 3 ayat 9. Itu berbicara tentang persepuluhan. Saudara, semua tercatat. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, bicaramu kurang ajar tentang aku. Mereka tanya lagi, apa yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau Tuhan? Saudara, jangan-jangan kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Itu sebabnya pemulihan itu harus terjadi. Amin. Hati Bapa akan kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anaknya akan kembali kepada bapak-bapaknya. Supaya apa? Supaya aku tidak memusnahkan bumi ini. Supaya aku tidak menghancurkan engkau. Supaya aku tidak merusak perekonomian. Saudara, ini berbicara. Ini memang nubuatan tentang, kalau kita baca di pasal selanjutnya tentang Yohanes Pembaptis. Tapi hari Tuhan itu berbicara hari ini. Bahwa akan datang Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan, sudah digenapi. Amin. Di Lukas 1 ayat 17 tercatat dengan jelas. Diulangi sekali lagi. Elia akan datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi saat ini hari Tuhan sudah mendekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berjaga-jagalah. Jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Kita nggak sadar bahwa kita ini sudah jauh dari hadapan Dia. Itu sebabnya sekali lagi dikatakan, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya. Hati bapak dulu dipulihkan, baru hati anak. Nah, yang sekarang yang terjadi, kita ini kehilangan gambaran Bapak dunia. Halo?
kita tidak terbiasa. Ibu kita is number one, betul? Ibu kita yang selalu dekat dengan kita. Siapa yang sayang sama ibunya? Mama, semua kan? Siapa yang sayang sama bapak? Saudara, kita terbiasa dengan itu. Karena memang kalau dalam istilahnya dalam tradisi kita, ibu bahkan di sekolah nyanyinya apa? Satu-satu aku sayang siapa? Ibu dulu. Ibu selalu ada di rumah. Ibu yang mengajarkan kehidupan. Halo. Bu, itu apa? Itu air mineral. Itu apa? Ya kan gitu kan kalau anak-anak suka nanyanya ke siapa? Ke ibu. Itu apa? Itu TV. Itu apa? Itu kamera, jangan dipegang. Nanti Om Yusuf marah. Ditanya itu apa? Pohon Natal. Coba tanya sama bapaknya. Pak, itu apa? Tanya-tanya toh, tanya ibumu lah. Pak, minta uangnya. Minta uang terus. Minta ibumu. Karena bapakmu yang minta ke ibu. Saudara, kita terbiasa dengan gambaran ibu, betul? Tapi gambaran bapak kita tidak terbiasa. Kita terbiasa dengan gambaran bapak kita, ayah kita, dedi kita sebagai apa? Ayah yang memberi peraturan. Ayah yang selalu, kalau ada laporan sama ibu, sudah ibu tidak bisa lagi menghadapi anaknya, yang terakhir siapa? Bapak. Nakal terus ya. Nanti nek bapakmu pulang. Betul tidak? Jadi gambaran bapak itu hilang. Bapak itu identik dengan peraturan, identik dengan apa saudara? Hukuman, identik dengan hal-hal. Pokoknya bagian eksekusi itu bapak. Enggak di sini, bapak-bapak di sini sudah bertobat semua ya. Halo bapak-bapak. Wow, masuk sih. Nanti kalau enggak kita doain. Harus dipulihkan. Amin. Bangsa ini akan dipulihkan. Gereja dulu dipulihkan. Gereja dipulihkan, keluarga dipulihkan. Keluarga dipulihkan siapa dulu? Bapak-bapak. Berbahagialah engkau Pak Yusuf. Tahun depan engkau jadi bapak. Haleluya. Amin. Amin cuma satu Pak. Kenapa? Karena hasil survei membuktikan begini Bapak Ibu Saudara, ada 85% anak-anak yang bermasalah itu ternyata dia tumbuh tanpa ayahnya. Ayahnya kayak Bang Toyib, pulangnya kalau pas mau lebaran atau sekarang pas mau Natal. Enggak kelihatan ayahnya. 71% anak sekolah menengah berhenti sekolah ternyata tanpa ayah. 60% anak mengalami penerimaan diri rendah ketika mereka dididik tanpa ayah. Saya tidak sedang mengesampingkan peran seorang ibu. Saya juga sayang sama ibu saya. Amin. Semua pasti saya. Tapi maksud saya gini loh, kita ini jujur, kita ini sedang kehilangan gambaran seorang bapak. Bapak yang mengayomi, bapak yang melindungi kita. Sehingga akhirnya ketika bilang, terimalah kasih Bapa dari surgawi. Kita ngomongnya gini, wah jangan-jangan nanti saya dihukum. Wah jangan-jangan nanti saya ini. Jadi apa yang kita gambarkan tentang Bapak kita yang kelihatan, itulah gambaran kita kepada Bapak di surga. Sehingga akhirnya jarang kita sampai betul-betul mengalami kasih Allah secara utuh. Secara sempurna dalam kehidupan kita. Bapak-bapak,
Oh, di belakang ada bapak-bapak. Ayo, anak-anak itu membutuhkan kita. Jangan sampai dia cari bapak di luar. Kenapa saudara? Itu hasil survei membuktikan. Bahkan 60% anak-anak cenderung melakukan seks sebelum nikah ketika mereka kehilangan figur ayah. Jadi, mengapa figur bapak begitu penting? Karena seorang bapak itu adalah sumber bagi keluarganya. Jadi kita ini sumber bagi keluarga. Jika sumber itu rusak, maka anggota keluarga lain juga rusak. Bahkan lebih parah di situ dikatakan, anak-anak kita tidak dapat, bisa ditampilkan itu PowerPoint saya. Ikuti saja. It's okay. Bahkan lebih parah lagi bahwa anak-anak tidak dapat mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Sebagai Bapa yang baik. Ternyata ini masalahnya. Karena dia tidak temukan Bapa yang baik itu. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang mau mengayomi dia. Dia tidak temukan itu di dalam Bapa, di dalam Ayah. Kita akan sulit menerima kasih Bapa ketika kita tidak mengenal dan merasakan kasih Bapa. Kita akan sulit menerima kasih Bapa secara utuh. Kenapa? Saya bukan ayah yang sempurna. Jujur saya. Saya bersyukur dipulihkan Tuhan. Saya dulu jauh sama bapak saya. Saya tidak melihat gambaran bapak secara utuh dalam diri bapak saya. Tapi ketika saya mengalami pemulihan, terjadi pemulihan, pengampunan. Saya bukan ayah yang sempurna, tapi saya berusaha untuk menjadi seorang ayah yang baik bagi anak-anak saya. Saudara lihat gambar itu? Oh, nggak ada, hilang lagi. Ya, itu ada Pak Raden sama Unyil. Saudara, ini hal yang paling apa ya? Maksudnya itu kok mau-maunya gitu loh, ya gitu ya. Saudara, selama 5 jam saya itu berusaha demi anak. Saya mau melakukan apa? Karena mesti pakai kumis. Kalau nggak ada temannya nggak mau dia. Ketika saya lakukan hal ini, saya punya chemistry dengan anak saya ini. Saudara, kami juara loh. Mungkin gurunya bilang sanoe bapak kasih juara. Tapi saudara, apa yang ingin saya katakan ini saudara? Kadang anak itu akan melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya. Betul? Dia apa yang dilakukan bapaknya itulah yang dilakukannya. Hati-hati, makanya dikatakan jangan, hai bapak-bapak jangan kau sakiti hati anak-anakmu. Karena ketika itu terjadi itu akan tersimpan jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam, di dasar situ, bawah situ, mentok. Ketika kasih gambaran Bapa itu hilang pada kita, bisa jadi, atau kepada anak-anak kita, akan sulit membawa. Artinya apa? Generasi ini, kalau dia tidak dipulihkan, dimulai dari hidup kita,
generasi yang akan datang itu tidak akan melihat gambaran Bapa secara utuh. Firman ini harus digenapi. Hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Itu harus tergenapi. Saya bukan ayah yang sempurna, tapi saya disempurnakan oleh kuasa Tuhan. Satu saat saya pernah itu memukul anak saya yang namanya Derry. Sampai berdarah mulutnya. Saudara, sejak saat itu dia nggak ngomong sama saya. Tidur balik sana. Saya menyadari itu. Saya datangi dia. Saya peluk dia. Ampuni Dedi. Maafkan Dedi. Dedi mungkin bukan jadi ayah yang baik. Saudara, apa yang terjadi? Dia nangis. Anak seperti itu bisa nangis. Berarti apa? Dia lagi nyimpen itu. Saudara bayangkan, kalau bertahun-tahun begitu terus. Itu akan keluar nanti. Dia akan membuat keonaran di luar. Hati-hati bapak-bapak. Saya peluk dia. Dia nangis. Dan dia gak bisa ngomong lagi, dia pukulin saya. Dipukulin. Saya peluk. Pukul Dedi, enggak apa-apa. Terus pukul Dedi. Nangis teriak, saudara. Sampai akhirnya terjadi pemulihan. Saudara, kadang-kadang kita ini gak sadar. Bahwa kita ini, bapak-bapak ini sedang membawa generasi kita untuk mengenal Tuhan. Amin. Makanya tema Natal nanti luar biasa. Natal itu memberi harapan bagi generasi. Sebelum itu terjadi, biar kita dari komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Biar kita mau mengajarkan kasih Bapa kepada anak-anak kita. Ibrani 5 ayat 8 dan 9 di situ dikatakan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Role model kita, Yesus Kristus. Ketika dia di dunia, dia sebagai anak, dia obey, dia taat 100%. Dia enggak tanya, seperti tadi orang Israel. Dia enggak nanya, dia lakukan dengan sepenuh hatinya. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu hati anak untuk melakukan apa yang Bapak lakukan. Yohanes 15 ayat 9, nanti Bapak bisa baca sendiri di rumah. Kemudian membangun hubungan dengan Bapaknya. Ada chemistry. Bangun terus. Bagaimana kita bisa dekat dengan Bapa kita di surga. Kalau sama Bapa yang kelihatan, kita tidak punya chemistry. Bangun hubungan. Membawa orang kepada Bapaknya seperti Yesus. Dan mudah diajar oleh Bapaknya. Ketika anak-anak itu merasakan kasih Bapa, maka kita ini gampang, segala yang baik. Menurut penelitian, ketika seorang anak itu dekat dengan bapaknya, saudara, dia mempunyai kepintaran lebih di atas rata-rata. Betul, jadi jangan, kamu itu nilaimu jelek. Nanti bapaknya nyalain, kamu kayak mamamu gitu. Nanti mamanya ngomong, kamu kayak papamu. Bukan seperti itu. Amin. Biar hari ini terjadi pemulihan. Biar kita memandang Bapa itu bukan lagi Bapa yang, kalau kita baik nanti Bapa baik sama saya. Kalau kita kasih persembahan yang banyak nanti Bapa akan memberkati kita. No. Dia Bapa yang mengasihimu. Dia tidak memandang bentuk dan rupamu.
Dia yang mengajarimu terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan. Dia Bapa yang baik. Dia yang mengerti tetesan air matamu. Saat engkau dalam keadaan, saat orang lain mungkin meninggalkan engkau. Mungkin anak-anakmu bisa saja meninggalkan engkau. Tapi Bapa di surga tidak pernah meninggalkan engkau. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Saudara, kadang-kadang kita ini ada. Kita setiap hari beribadah. Jangan-jangan kita tidak mengenal Bapa kita. Jangan-jangan kita hanya mengenal Bapa sambil lalu. Kita datang kepada Bapa kalau hanya kita butuh pertolongan. Kalau Bapa ngomong kita takut. Jangan-jangan nanti saya dihukum. Dia Bapa yang sangat baik bagi setiap kita. Itu sebabnya buat generasi kita, jangan kita rusak gambaran Bapa itu. Mulai memperhatikan generasi kita. Bapak-bapak yang dengar di rumah sana. Bapak-bapak yang ada di rumah sana. Ini saatnya memberi perhatian yang lebih bagi anak-anakmu, bagi generasi. Karena ketika itu dilakukan, maka gereja akan dipulihkan. Pada gilirannya bangsa ini juga akan dipulihkan. Siap menegur, dia rela membagi hidup, bertanggung jawab atas anak-anaknya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Kita akan naikkan pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati lalu. Engkau terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan
sungguh baik. Biar pagi hari ini kasih Bapa itu melawat setiap kita. Biar hari ini Tuhan sedang bekerja memulihkan hati kita. Mungkin kita pernah dikecewakan oleh Bapa jasmani kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita merasa, Tuhan, apa yang sedang terjadi dalam hidupku? Dan inilah saatnya Tuhan sedang memulihkan umatnya. Hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak akan kembali kepada Bapaknya. Supaya Tuhan tidak memusnahkan bumi ini. Itu semua dimulai dari setiap kita bapak-bapak, dari keluarga, mulai memperhatikan generasi kita. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kita akan sulit menerima kasih Bapa. Kita akan tidak mampu menerima kasih Bapa. Hidup kita akan begitu-begitu saja ketika kita tidak mengenal dan merasakan kasih Bapa. Dan biar hari ini Tuhan melawat kita, Tuhan menjamah kita, memulihkan kehidupan kita. Oh haleluya. Yesus Tuhan, ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ini hamba-Mu mewakili ayah, hamba-Mu mewakili daddy, hamba-Mu mewakili papa-papa kami. Mungkin di antara kita ada yang tidak pernah merasakan kasih Bapa jasmani. Karena Bapa itu, karena kita tidak pernah merasakan kasih seorang ayah, seorang Bapa. Mungkin kita dibuang, mungkin kita ditolak. Tapi hari ini saya mewakili para ayah, saya mewakili daddy, saya mewakili Bapa. Saya mohon maaf supaya benar-benar terjadi pemulihan yang sesungguhnya terjadi atas kehidupan kita. Biar itu tidak menghalangi berkat Tuhan, sehingga kita sulit untuk mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu sempurna. Dan hamba-Mu berdoa biar hari ini Tuhan melawat. Ampuni orang tuamu, ampuni ayahmu. Kira barala barala lala barala. Gambaran Bapa itu dirusak oleh si jahat. Tapi hari ini kami mengetahui kebenaran firman. Biar Engkau kembali memulihkan gambaran Bapa itu. Biar kami boleh menerima Bapa kami. Kami mau mengasihi Bapa kami yang kelihatan. Supaya kami bisa mengasihi Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Dia. Irala barala 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 barala. Haleluya. Haleluya. Oh mengalir, kasih Bapa mengalir. Biar kami mempunyai hati seorang anak. Bapak-bapak mempunyai hati seorang Bapa. Biar
Biar terjadi pemulihan generasi. Biar generasi ini semakin diberkati Tuhan. Tidak ada lagi gap antara generasi yang tua dan generasi yang muda. Tapi kami dipulihkan, disatukan oleh kasih Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Oh, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, jalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Sorak-sorak. Terima kasih Tuhan buat pagi hari. Biar pemulihan itu terjadi. Biar kuasa Allah semakin dinyatakan bagi hidup kami, bagi anak-anak kami, bagi generasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari ucapkan berkat bagi bangsa kita. Katakan berkat, ucapkan shalom bagi bangsa kita Indonesia. Apapun yang sedang terjadi saat ini, percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bangsa kita Indonesia. Dia begitu mengasihi bangsa kita Indonesia lebih dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mampu melakukan segala perkara atas bagi bangsa kita Indonesia. Memberkati pemerintahan kita, memberkati Tuhan pemerintahan kami yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Malang. Kami percaya kota ini akan dipenuhi dengan puji-pujian. Kota ini menjadi kota yang ternama. Nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kota ini Tuhan. Berkati gereja-gerejamu, khususnya untuk gereja kami Diaspora Sejahtera. Berkati gembala senior kami. Berkati Tuhan Pak Sudi Dharma, berikan kekuatan kesehatan. Berkati juga Ibu Mika sebagai Ibu Gembala. Bersyukur untuk kekuatan kesehatan bagi Ibu Mika, sehingga Ibu Mika bisa menemani Pak Sudi dimanapun Pak Sudi berada. Kau memberkati Pak Sudi dan Ibu Mika Tuhan. Terima kasih Bapak, juga Pak Erlangga Dharma sebagai Wakil Gembala kami. Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga para penatua kami, berkati para pejabat gereja, para diakan-diakonis, semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan, sekarang kami mengerti Tuhan. Kalau kami melayani Tuhan bukan karena peraturan, bukan karena kegiatan, tapi kami melakukannya itu karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu yang lemah, Kau berikan kekuatan yang baru, yang susah Kau hiburkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kuasa kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya sepanjang hari ke depan, biar berkat Tuhan mengikuti setiap kami. Kami akan memberikan persembahan juga setelah ini melalui kotak-kotak persembahan yang ada di depan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang mari buka kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seisi rumahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu Bapa, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Shalom, salam sejahtera. Sudahkah kita menyatakan kasih kita kepada anak-anak kita dan memberkati mereka hari ini? Matius pasal yang ke-19 ayat 14 dan 15 mengatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah sangat penting bagi setiap kita orang tua yang mendapat mandat Shema untuk mendidik dan mengajar mereka, tetapi juga memberkati mereka, mendoakan mereka, menyatakan kasih Kristus kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendoakan anak-anak kita, memberkati mereka, dan saya percaya kita sebagai orang tua akan mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah, meneladankan sebuah kehidupan, kasih karunia yang saudara dan saya terima. Kita teladankan, kita wariskan kepada anak-anak kita, sehingga mereka pun dapat mengenal Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa untuk mendorong anak-anak saudara mengikuti ibadah Natal mulai bulan Desember dari minggu yang pertama. Teman-teman sekolah minggu dan seluruh panitia telah menyiapkan satu acara yang istimewa. Oleh karena itu, mari dukung, doakan, dan kita percaya melalui setiap acara yang telah disiapkan, nama Tuhan boleh diberitakan, dan begitu banyak anak-anak datang berbondong-bondong memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sekali lagi saya mengucapkan salam sejahtera, selamat datang di minggu keempat bulan November 2020. Melalui kesempatan ini, saya juga menyampaikan pengumuman sepekan. Mari jangan lupa dan semakin giat, tekun mengikuti MCB dan juga doa malam setiap hari Rabu dan Kamis pukul 7 malam melalui YouTube channel, Facebook, dan juga Radio Sejahtera FM. Mari Bapak Ibu, gunakan kesempatan seperti ini di masa-masa pandemi. Bapak Ibu menyebarkan berita, mengundang teman-teman, bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sebagai murid Kristus terus belajar, bahkan memuridkan yang lain, sehingga kita semua ada dalam sebuah perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Jangan lupa hari Sabtu pagi ada doa puasa pukul 10 dan juga diikuti oleh Diaspora Generation. Hari Sabtu pukul 5 sore diadakan secara online maupun ragawi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hendak mengikuti ibadah ragawi, tolong melakukan pendaftaran, baik yang di kota Surabaya maupun yang ada di kota Malang, melalui 3 cara sebagai berikut. Ada link dan juga melalui call center, dan juga untuk khusus Malang dapat menghubungi Radio Sejahtera FM. Kita tetap berdoa dan berharap ketika kita akhiri tahun 2020 ini, menyongsong 2021, ada harapan, ada berkat, ada penyertaan,
ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya juga mengingatkan sepanjang minggu mulai hari Senin sampai hari Jumat, kita ada menara doa yang akan diadakan setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai pukul 22 melalui link Zoom yang pasti akan dibagikan melalui grup-grup WA yang ada. Melalui kesempatan ini juga, mari kita dukung dan doakan persiapan-persiapan Natal. Tanggal 25 Desember 2020 akan diadakan ibadah Natal, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Kota Malang. Kita nanti akan terus mengingatkan tentang jam-jam ibadah dan sekali lagi terbatas, ragawi, dan harus melakukan atau mengikuti protokol kesehatan. Pendaftaran, pakai masker, jaga jarak, dan tentunya mencuci tangan dengan air dan sabun. Oleh karena itu mari bersukacita, bersemangat, bergairah. Bersama-sama kita terus memberitakan kabar baik dimanapun Bapak Ibu berada. Karena percaya bahwa ini adalah masa kasih karunia Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu, mari kita sebagai alat kemuliaan Tuhan menyadari sepenuhnya kasih setia Tuhan yang terus berlaku dalam hidup kita untuk kita juga bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui kesempatan ini pula saya mengumumkan, mengingatkan bahwa kesempatan untuk melakukan persembahan tidak hanya ketika kita ada di ibadah ragawi, tapi juga Bapak Ibu dapat scan QR Code yang ada di setiap layar ketika kita mengikuti ibadah online. Dan sekarang kita bisa menggunakan semua platform e-money yang ada, baik itu OVO, Link Aja, dan GoPay, maupun setiap IP dari masing-masing bank yang ada. Pelayanan anak juga tetap dapat dilakukan selama masa pandemi, yaitu mendoakan dan melakukan penyerahan anak untuk anak-anak yang belum diserahkan. Mohon Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat dan nanti kita akan melayani setiap keluarga yang merencanakan untuk didoakan dan melakukan penyerahan anak-anak mereka. Mari kita terus bergiat memuji dan memuliakan Tuhan, mengikuti Tuhan sebagai murid-Nya, dan terus menanti-nantikan. Dan setiap kita ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Jadi, Alkitab menegaskan kewajiban suami dan istri adalah istri tunduk kepada suami dan suami adalah mengasihi istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Jangan lupa like dan subscribe.